untuk duduk di majelis ilmu, majelis zikir, alhamdulillah gitu ada di dalamnya gini. Apa sang niat syekh? Apa niatnya? Niat i'tikaf. Ustaz, memang bisa kita disebut i'tikaf ini Ustaz? Bisa. Bukan dua i'tikaf itu waktunya panjang, lama. Itu i'tikaf dalam versi Imam Maliki. I'tikaf dalam versi Imam Maliki betul. Bila orang itu baru disebut i'tikaf kalau menggabungkan malam dan siang. Malam siang bergabung, siangnya itu nyoba puasa. Itu i'tikaf dalam mazhab Imam Malik bin Anas. Menurut Imam Maliki i'tikaf itu macam itu, menggabungkan malam dan siang. Siang tadi itu puasa, makanya bulan Ramadan apa banyak i'tikaf alhamdulillah. Siang masuk ya, kemudian sampai malam atau malam mulai sampai besok siang, siangnya puasa. Itu i'tikaf dalam versi Imam Maliki, baru jadi sebuah i'tikaf. Tapi i'tikaf dalam versi Imam Syafi'i tidak hanya semacam itu saja. Tapi orang yang berdiam diri di masjid melebihi dari waktu rukuk. Lebih waktu rukuk sekali. Tapi dia pasang dia i'tikaf. Dia berdiam diri di masjid melebihi sekali dari waktu rukuk. Itulah bisa juga dikatakannya dapat pahala i'tikaf. Kalau rukuk apa bacaan kita biasanya baik. Selanjutnya yang standar ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tak pakai wa bihamdi sah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. 3 kali. Biasa dia begitu. Itulah bisa dikatakan awak i'tikaf dalam mazhab Imam Syafi'i. Kita pun bisa disebut i'tikaf. Jadi boleh buat pasang niat dia, sama-sama kita pasang niat i'tikaf supaya banyak pahala kebaikan dan kita dapat pada maghrib. Apa itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaji itu pada maghrib itu tidak panjang-panjang. Ambo ingin mengetengahkan satu kisah sahabat Nabi. Mudah-mudahan kisah itu menginspirasi kita dan ada sesuatu yang kita bawa pulang nanti. Ustaz, barang kurang banyaknya sahabat Nabi itu Ustaz. Sahabat Nabi kata Imam Al-Auza'i nanti tulis biografinya ada sekitar 2.000 orang. Itu nanti tertulis biografinya. Tapi nanti tidak tertulis biografinya sampai jumlahnya 120 sampai 1000 orang. Ramai, banyak. Siapa yang disebut sahabat itu? Dalam pandangan hadis, siapa yang dikatakan di dalam pandangan ilmu hadis? 3 unsurnya. Pertama, dia bersua dengan Nabi. Yang kedua, dia beriman kepada Nabi. Yang ketiga, dia mati dalam keadaan Islam. Terpenuhi 3 syarat itu, itulah dia sahabat Nabi. Abu Jahal itu bisa disebut sahabat Nabi Ustaz? Tidak. Kenapa Abu Jahal tak bisa disebut sahabat Nabi? Gugur 2 syarat. Syarat yang pertama, okelah, bersoboknya dengan Nabi Muhammad. Tapi syarat kedua ketiga tidak bisa. Syarat kedua beriman kepada Nabi, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Syarat ketiga yang mati dalam keadaan kafir. Ada orang yang beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan Islam, sezaman hidup dengan Rasulullah, tapi dia tidak bersungguh dengan Nabi Muhammad. Siapa itu Ustaz? Namanya, itu banyak aku bisa. Namanya nan dari Yaman. Lupa namanya. Siapa Ustaz? Siapa? Uwais Al-Qarn.
Orang satu kampung di Yaman, Uwais Al-Qarni, sezaman dengan Rasulullah, beriman kepada Nabi, mati dalam keadaan beriman, tapi tidak pernah bersokok dengan Nabi karena sibuk menjaga maknya di kampung. Dan ketika Nabi lama meninggal, barulah dia bisa datang ke Makkah, ke Madinah. Dan sejarah tak pernah memasukkan Uwais dalam biografi atau catatan sejarah beliau disebut sahabat Nabi. Nah, yang ingin aku sampaikan karena waktu pendek, ada seorang sahabat Nabi namanya Sauban. Dan tadi perlu disampaikan supaya jangan dulu di antara kita tiba-tiba mengaku sahabat Nabi. Dia tak ibu-ibu mengaku sahabat Nabi, bapak dia tak ada. Kenapa tidak boleh awak mengaku sahabat Nabi? Tak terpenuhi syarat. Kedua, ketiga mungkin beriman kepada Nabi, mati awak dalam keadaan Islam, InsyaAllah. Tapi awak tidak pernah berserobot dengan Rasulullah. Pernah Ustaz? Bila? Dalam mimpi. Itu lain kasus ya. Itu dalam keadaan zahir maksudnya. Kalau dalam keadaan mimpi, itu pengalaman spiritual itu masing-masing. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sauban. Siapa namanya, Bu? Sauban. Sauban ini ahli ibadah, orang saleh, bahkan di kalangan sahabat dikenal ahli masjid. Kalau ada Bapak Ibu meskipun tak ikut panah hatinya Jo Al-Munawwarah atau mirip-mirip dengan Sauban sahabat Nabi. Di mana ada Nabi sholat jamaah, terutama di Masjid Nabawi, di masjid beliau, maka Sauban pasti ada sebagai jamaah di belakang. Tapi ada yang aneh ditengok oleh Rasulullah. Apa yang aneh? Ketekunan Sauban, kerajinan Sauban, tapi nampak-nampaknya tidak berimbang dengan badan beliau nan kering, kurus lah. Jadi Sauban itu badan kurus. Sampai Nabi satu hari memanggil Sauban, Sauban, artinya kemari Sauban. Ada apa ya Rasulullah? Sahabat Nabi banyak yang kurus-kurus. Salah satunya siapa? Ada 5 sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Tapi nan ampe jarang disebut dalam kitab-kitab hadis namanya, tapi nan itu sabi Abdullah. Ada namanya sahabat Nabi Abdullah ibnu Umar. Aku anak Umar bin Khattab. Abdullah ibnu Amr ibnu As, itu anaknya Amr ibnu As. Ada namanya Abdullah ibnu Zubair, itu anaknya Zubair. Ada cik lain namanya Abdullah. Ada yang muda-muda yang sebaya ambil. Tapi nadiku biasanya disebut ada nama ayah saja. Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Ibnu Amr, Ibnu As. Tapi nanti lengkap namanya biasa disebut dalam kitab hadis namanya Abdullah Ibnu Mas'ud. Satu hari Abdullah bin Mas'ud naik di atas pohon, manjat batang pohon. Tertawa sahabat-sahabat yang ada di bawah menengok. Kenapa? Lalu Nabi tanya, kenapa kalian tertawa? Kata Nabi, tengok ya Rasulullah, kakinya Abdullah ini kecil sekali. Ketek mana kakinya, kenapa kurus? Apa jawab Nabi waktu itu? Tahukah kalian, kata Nabi, besok di hari kiamat ditimbang sebelah betisnya yang kalian ketawakan hari ini Abdullah ini, di hari kiamat besok ditimbang lebih berat dari gunung Uhud, kata Nabi. Masya Allah. Kenapa? Karena kaki itulah yang terbiasa dipakainya melangkah ke masjid. Kaki itulah yang dipakainya berdakwah di jalan Allah. Kaki itulah yang dipakainya untuk berbuat amal saleh. Jadi masalah kurus, masalah badan gemuk, mati itu tidak ada urusan dalam Islam. Ya, pokoknya ada hadis yang menyebut Allah tidak akan pernah menengok wajahmu, Allah tak juga menengok harta bendamu. Yang Allah tengok itu adalah 2. Yang pertama, Allah tengok itu di antara itu adalah iman kita, akhlak kita, dan
ibadah itu, ketekunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut cerita sahabat tadi namanya Sauban. Tahan Sauban, kemari Sauban. Ini kau badannya kecil macam ini, kata Nabi. Kenapa? Apakah kau tak makan? Apakah tak ada yang kau makan di rumah? Apakah kau puasa setiap hari sampai badan kurus seperti ini, kata Rasulullah? Lalu apa jawab Sauban ini, Bapak Ibu? Ya Rasulullah, aku kurus macam itu bukan karena aku puasa setiap hari, aku kurus macam itu bukan pula karena aku tidak ada menu makanan di rumah aku makanan. Aku kurus macam itu bukan berarti tidak siap perang. Ada engkau ajak aku berperang di jalan Allah, ya Rasulullah, aku siap di barisan terdepan. Itu menunjukkan Sauban sehat. Lalu kenapa engkau sekecil badannya, kata Nabi, kurus dari macam ini? Apa jawab Sauban sambil tertunduk dan dia mulai terisak? Ya Rasulullah, aku kurus macam itu ya Rasulullah, karena saban hari aku memikirkan engkau ya Rasulullah. Aku memikirkan engkau ya Rasulullah. Kalau tiba siang, tiba pagi menjelang matahari terbit, nanti pikir aku, ya Allah, apakah nanti malam aku masih bisa bersoboh dengan Rasulullah? Kalau malam datang, tak pikir aku, ya Rasulullah, apakah siang besok aku masih bisa menatap wajahmu ya Rasulullah? Itu yang aku pikirkan terus. Dan Nabi pun mulai berlinang air mata. Kemudian yang paling membuat Nabi meleleh air mata ketika Sauban mengatakan, ya Rasulullah, yang paling membuat aku ikhwati cinta ya Rasulullah, besok kalau dunia lagi amat, engkau mati, aku mati, kemudian seluruh manusia kembali dibangkitkan, tapi aku nanti iman, tapi engkau iman, engkau Rasul, engkau Nabi, pasti tempatnya adalah tempat yang agung, tempat yang mulia. Sementara aku usia aku lah ya Rasulullah, aku takut tidak bersua dengan engkau nanti di hari kiamat ya Rasulullah. Itu yang aku risaukan hati ya Rasulullah. Saban hari itu dan mendera perasaan aku, sehingga aku kurus macam itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asbab itulah turun Quran surat ke-4 ayat 69. Kalau kita mengaji tafsir, tengok lagi tafsirnya, Quran surah An-Nisa ayat 69. Kalau hadis turun namanya asbabun wurud. Kalau Quran turun, ada sebabnya yang melatar belakangi Quran turun, namanya asbabun nuzul. Asbabun nuzulnya surah An-Nisa ayat 69 itu apa? Rengean Sauban dia, ibu hati Sauban dia. Jadi Sauban dalam banyak kitab pun ditulis sebab turunnya, sahabat yang membuat turun satu surat, satu ayat minimal. Apa kata Allah ketika Sauban seperti itu? Turunlah surah An-Nisa ayat 69. Dijawab langsung oleh Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Siapa saja orang yang mentaati Allah, siapa saja orang yang mentaati Rasulullah, taat. Bila awak bisa taat? Kalau ada cinta. Ibu kau kan kewajibannya taat kepada suami. Bila bini awak kau bisa taat kepada awak, kalau ada cinta di hatinya. Cinta itu penting, mahabbah dalam bahasa agama. Ibu cinta tu, adik buat lain untuk secinta-cinta yang kau. Kalau ada cinta, lahir taat. Apa ibu kenapa bisa setakat itu, serajin itu? Karena ada cinta dia. Di melahirkan cinta. Itulah banyak para musyrik yang mengajarkan begitu. Itu diajarkan berzikir itu untuk apa? Supaya cinta itu ada.
di dadu sebelah kita, dua jari di bawah. Kalau cinta kita kejar Tuhan, bangun lahirlah taat. Dalam bahasa Quran memang disebut langsung taat, tapi bila taat itu timbul kalau ada cinta. Wa may yuti'illaha wa rasulah, siapa saja yang cinta kepada Allah, siapa saja yang cinta kepada Rasulullah. Tadi sauban kubai wadikan katikunya takui tak bersama orang yang mencintai besok di hari kiamat di akhirat, maka langsung dijawab oleh Allah. Siapa saja orang yang taat kepada Allah, kepada Rasul, karena ada cintanya, maka besok kata Allah di hari kiamat itu, di akhirat itu, Allah kumpulkan lagi mereka bersama. Bahkan hebatnya Bapak Ibu, nanti boleh dicek ayatnya ya. Hebatnya, indah hanya berkumpul bersama orang yang disabut di sauban saja. Sauban kan mereka Nabi Muhammad saja tadi, tapi langsung Allah berikan yang lebih besar dari itu. Apa kata Allah di situ? Engkau juga akan berkumpul nanti minan nabiyina, dengan para rasul Allah, para nabi-nabi Allah. Tidak hanya dengan Rasulullah saja. Bayangkan nanti Bapak Ibu, ketika awak dimasukkan Allah ke dalam surga, ternyata tetangga kanan, kiri, depan, belakang itu Rasul Allah. Ini bertetangga Pak RT saja itu sangat tidak. Ibu di mana rumahku? Aku di Steba di mana tuh? Bisa bunyi. Kakek Pak RT. Kakek Pak RW senang. Bertetangga di pengurus masjid dan senang. Aku boleh besok bertetangga. Sebelah kanan siapa? Nabi Ibrahim. Sebelah kiri siapa? Nabi Ismail. Seperti belakang siapa? Nabi Nuh. Di depan siapa? Rasulullah. Masya Allah. Dan ternyata tidak hanya dengan para nabi Allah kumpulkan nanti orang-orang yang ada cinta di hatinya untuk Allah dan untuk Rasulnya itu, tapi disambung lagi oleh Allah ayat itu. Wasiddiqina, juga akan Allah kumpulkan nanti dia di hari kiamat dan di surga itu nanti, di akhirat itu nanti bersama siapa? Orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Orang yang jujur, orang-orang yang benar nanti kan masuk surga. Nah, bahwa dikumpulkan nanti insya Allah, mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Kemudian dengan siapa lagi? Wasyuhada. Wah, ini juga bertingkat yang paling tinggi disebut. Wasyuhada, orang-orang yang mati syahid ahli surga, dan kita pun akan dikumpulkan bersama mereka. Dan yang terakhir, wassalihin, dan dengan orang-orang yang saleh. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira mendengar ayat macam itu, dari sedih tiba-tiba sauban tersenyum. Jibril turun sampaikan ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad langsung sampaikan ke sauban. Dan begitu ya, ada sauban langsung yang dengar. Jibril ke Nabi Muhammad, Nabi Muhammad memperdengarkan ayat itu kepada sauban, dan sauban langsung hati terobati, kerisauannya langsung reda. Dan tiba-tiba Nabi Muhammad pun berucap, apa kata Nabi Muhammad? Al-mar'u ma'aman ahab. Al-mar'u ma'aman ahab. Wahai sauban, besok orang itu bangkit di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Jadi ibu-ibu, Pak, besok awak tu bangkit kurang-kurang yang adu di hari kiamat. Punya apa? Jangan khawatir. Saya bisa bagi istri besok besar. Ibu jangan khawatir. Ama ayah, sanak famili yang dalam meninggalkan itu, dalam meninggal, dalam mati. Saya bisa kami bagi besok balik bersama Ustaz lain. Al-mar'u ma'aman ahab. Maka idola gitu dan aku di hati gitu kok. Ayo orang-orang yang kabisalah nanti pas awak masuk surga. Maka itu banyak para ulama, para ustaz, para mubalik yang menjadi idola itu bukan orang kafir. Kalau orang kafir, bahkan nanti awak bangkit bersama orang-orang itu. Nah, apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Nah, kemudian mendengar ini semua,
redalah kerisauan hati Sauban. Jadi dari inspirasi cerita Sauban dan papamu, aku dan bisa itu ambil pelajaran apa ibu? Penting bagi kita menanamkan mahabbah, cinta di hati kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Ustaz, bila tiba cinta itu Ustaz, bila acuk disabi-sabi, acuk disabi-sabi, aku cinta. Apa dulu kan acuk banyak-banyak nama ibu ya, waktu duluan menikah itu, tapi mimpi-mimpi, ibu pun macam itu. Anak mungkin tak harus pasangan, anak malammu tak bertamu dalam mimpi dan sabi-sabi. Kenapa? Karena saking adik acuk disabi-sabi itu menunjukkan bahwa memang ada cinta di hati. Maknanya bawalah dalam zikir la ilaha illallah. Bahkan mursyid mengajarkan ke kita, andailah panik lidah awak menyebut la ilaha illallah, diam, zikir khafi, zikir lunak di tangkai jantung yang dia sebut Allah, 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 Allah. Banyak orang-orang yang kadang diam saja, itu bukan berarti tidak berzikir. Barangkali itu berzikir lunak di tangkai jantung, zikir khafi yang disebutnya tangkai jantungnya Allah, 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 Allah. Pokoknya kalau ada apa-apa yang menandakan pengajian dulu aja dari tadi. Tapi sedang berzikir, tapi dah malu dulu. Itu tidak lalu. Tapi kalau tidak lalu kalunya, itu berarti sedang berzikir. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau dengan Nabi Muhammad Pak Ustaz, solawat. Allahumma sholli, kata Habib Musid al-Musawwar al-Mahum, seringan-ringannya sholawat ucapkanlah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Aku tak pakai Sayyidina Ustaz sah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi banyak-banyak bersolawat. Baik dari mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir tentang sauban. Benar pertama. Dan terakhir, sauban itu ahli masjid. Tapi satu sholat subuh sauban tak tipu. Kebiasaan Nabi kan ngecek sahabat dulu. Kalau datang tuh sahabat-sahabat yang kokoh-kokoh jantung batinnya dan kuat-kuat, ayatnya panjang. Tapi kalau memang yang banyak tuh yang lansia, yang tua-tua, yang ini ayatnya pendek. Pernah satu kali Nabi sholatnya cepat sekali. Tiba-tiba sahabat bertanya, ya Rasulullah, kok capek banget supaya Rasulnya tadi ya Rasulullah? Tidakkah kalian dengar tadi kata Nabi, ada seorang anak yang menangis di belakang? Aku tahu bagaimana perasaan maknya. Maka capek supaya begitu arif dan bijaksananya Rasulullah SAW. Nah kemudian satu subuh sauban tak datang, lalu kata Nabi, mana sauban? Kata sahabat tak tahu ya Rasulullah. Oke, kita tunggu sebentar dulu kata Nabi. Ada sauban tak datang. Selepas sholat subuh kita sama-sama mencari sauban ke rumah. Ini kan insyaAllah lah awak pakaikan dulu di budaya masjid awak banyak ya. Kalau lu jamaah tak tibu sekian hari, padahal sebelumnya Pak Haji itu rajin datang, jamaah tetap, jamaah rutin, boleh awak tengok aku kira-kira tak sakit, tak apa, tak dapat musibah. Nah baik yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian selepas sholat subuh itu benar sauban juga tidak datang walaupun sebagai masbuk. Kata Nabi, habis sholat subuh, sebagaimana yang kita sepakati tadi, kita menjenguk sauban ke rumahnya. Akhirnya pergilah. Setengah dari sahabat yang pergi itu bapak itu tidak tahu kalau ternyata jarak rumah sauban dengan masjid Nabi itu 3 jam perjalanan. Masya Allah. Kalaulah subuh jam 5, berarti saubanlah keluar rumah jam 2 dini hari. Tadi apa cik? Saya ibu nanti mau sholat maghrib itu yang 3 jam dari baru sampai di Al-Munawwarah. Ada? Apa ada? Nah, 3 mili banyak. Ya. Nah, 3 jam.
Nabi tidak tahu. Sebagian sahabat tercengang, ya Rasulullah, sejauh ini Sauban datang ke masjid dia. Ditelusuri singkat cerita karena waktu itu lagi habis, sampailah Rasulullah di pintu rumah Sauban. Nabi baca salam, kemudian dijawab oleh seorang perempuan di dalam, dan dia membukakan pintu, menengok Rasulullah dan rombongan datang, meneleh air mata perempuan itu. Ialah istri dari Sauban. Ya Rasulullah, apa engkau mencari suamiku ya Rasulullah? Ya, kata Nabi, kami datang karena suamiku sungguh tak hadir. Ini tidak biasa, kata Nabi. Ya rajin terus datang. Kenapa? Ada apa dengan suami? Mana Sauban? Semakin meleleh air mata istrinya. Apa jawabannya? Ya Rasulullah, suamiku sudah wafat. Sauban meninggal. Loh, kenapa Nabi tak tahu Ustaz? 3 jam meninggalnya malam. Kalau disusul Nabi ke Madinah 3 jam ke rumah beliau, 3 jam pagi, 3 jam pulang. Terlalu lama. Maka sunnah orang kalau udah meninggal bukan segera ditunaikan fardu kifayahnya. Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, kalau aku nanti mati malam, seandainya aku mati malam, atau Abu Bakar, malam ini juga aku langsung dikuburkan. Benar, Abu Bakar meninggalnya malam, dan malam juga Sayyidina Abu Bakar langsung dikuburkan. Nah, beda dengan awak meninggal pagi, dan pagi sore dikuburkan. Aduh, kenapa? Menunggu anak dari Papua. Jadi yang afdol itu adalah segera, tapi kok jangan sampai dipukul rata. Segera. Kalaulah diantar oleh ambulans ke Tugulita, segeranya itu menyarah ke ambulans. Iko banyak pulau yang mengantar jenazah ke arogansi lebih luar biasa. Kebanyakan pengaduan Ustaz, tolong nggak sampai ke masjidnya Ustaz. Motor aku potong kali angkau di pengantar jenazah Ustaz. Nah, itu tidak mesti kita lakukan. Yang jenazah itu kan tetap disemayamkan, tapi tidak usah untuk arogansi seperti itu sampai berpere-pere orang tetapi itu mikir. Itu kurang elok adabnya. Kita malah berharap bagaimana orang mau mendoakan sanak familia yang meninggal itu, bukan orang malah menutup-nutup ya. Nah, baik itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, aku kata Nabi, manut buat Sauban. Ditujukan oleh istrinya setelah Nabi ziarahi, kemudian Nabi bertanya, kau di ujung haji malam kau, aku kata Rasulullah, ada tak sesuatu yang aneh yang engkau dengar dari suamimu wahai istri Sauban ketika suamimu sakaratul maut? Ada tak sesuatu yang kau dengar, yang kau lihat, sesuatu yang mungkin aneh? Kata istri Sauban, tidak ada ya Rasulullah, kecuali ada 3 perkara yang selalu diulang-ulang oleh suamimu. Apa itu kata Rasulullah? Pertama, suamiku pada saat sakarat artinya mabuk artinya tentu orang yang tak tahu lagi dengan keadaan sekitarnya. Detik-detik nyawa akan berpisah dari badannya. Maka yang diucapkan oleh suamiku adalah, nan pertama, mengapa tidak lebih jauh lagi? Mengapa tidak lebih jauh lagi? Mengapa tidak lebih jauh lagi? 1. Yang kedua, mengapa tidak yang baru? Mengapa tidak yang baru? Mengapa tidak yang baru? Yang ketiga, mengapa tidak semuanya? Mengapa tidak semuanya? Mengapa tidak semuanya? Ini yang diulang-ulang terus oleh suamimu ya Rasulullah. Aku tidak tahu apalah maksudnya itu. Seketika malaikat Jibril pun memberitahu yang sesungguhnya. Rasulullah langsung menyampaikan di tengah majelis itu, apa kata Nabi? Suamimu mengucapkan itu karena memang orang pada saat sakarat itu benar. Tengok dalam Quran surah Fussilat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqomah dengan imannya itu, tak goyah lagi. Apa yang akan terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nanti pada saat dia akan mati, datang malaikat kepada
kepada dia. Apa kata malaikat itu? Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ruh, perasaan orang sakratul maut itu dua saja lagi. Yang pertama takut, yang kedua sedih. Takut, sedih. Maka malaikat langsung menenangkan orang ini. Allah takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Dikepakkanlah sayapnya oleh malaikat rahmat. Makanya dalam kitab Ruh, kalau kita baca, yang datang mencabut nyawa awak itu kan tidak hanya malaikat maut. Malaikat maut tugasnya ya mencabut nyawa dari ujung kaki terlepas dari kubur. Tapi ada malaikat lain yang memang juga tak disebutkan namanya, tapi mendampingi malaikat maut itu. Tugasnya dua saja, mengepakkan di antara dua sayapnya. Kalau yang meninggal ini adalah orang yang soleh, oke lah, dulu mungkin banyak dosa, banyak maksiat yang dia lakukan, tapi menjelang dia mati dia bertobat kepada Allah, tobat dia diterima Allah, dikepakkanlah sayap sebelah kanan. Kalau yang meninggal itu ahli dosa, ahli maksiat, diajak bertobat tak mau, diajak ibadah membangkang, dan pada akhirnya mati juga. Pada saat sakratul maut dikepakkan sayap sebelah kiri, kata ulama. Dan ketika malaikat melepakkan di antara dua sayap itu, maka ditampilkanlah sedikit dari apa amal yang dulu pernah dia lakukan. Dan pada saat itu Thauban dikepakkan sayap sebelah kanan, maka nampaklah oleh Thauban seketika juga sebagian dari amal-amal yang pernah dia buat. Apa nampak di medisinan Baibu? Nampak di inyo langkah kakinya ke masjid. Apa kata Thauban? Mengapa tidak lebih jauh lagi? Kalaulah 3 jam saja jarak rumahku dengan masjid, ini amalan yang engkau, ini pahala kebaikan yang kau bagi kepadaku ya Rabb. Mengapa tidak 5 jam? Mengapa tidak 6 jam? Jadi ada 2 versi ya Pak Ibu ya. Yang pertama, mencari tempat tinggal dekat dengan masjid itu elok. Bagus, misalnya ada nih orang buka sesuatu di situ akan dibangun masjid, atau masjid sudah ada, beli rumah di situ, beli tanah di situ, yang dekat dengan masjid, anak-anak nanti jadi remaja masjid, bagus, lancar. Tapi andai ada orang yang terkebun dan jauh jaraknya dari masjid, jangan berkecil hati. Pernah datang kepada Rasulullah kepala suku lengkap dengan utusan-utusan dari masyarakat dari satu kampung datang menghadap Rasulullah. Apa kata mereka? Ya Rasulullah, kami nak jual rumah kami dan tanah kami yang jauh di sana ya Rasulullah, dan kami ingin beli tanah rumah di dekat masjid ini. Kata Nabi, jangan kalian jual itu, karena setiap langkah kaki kalian yang jauh dari sana itu, kata Nabi, kaki pertama melangkah gugur dosa, kaki kedua melangkah naik derajat. Nah, baik yang dimuliakan Allah. Satu, yang kedua, apa yang disebut oleh Thauban? Mengapa tidak yang baru? Mengapa tidak yang baru? Suamiku ini ya Rasulullah, kalau subuh itu dia nak pergi ke masjid, jam 2 ini hari kedua, begitulah agak-agaknya, atau 3 jam, maka kebiasaannya memakai baju 2 lapis. Baju yang cenderung baru itu dipakai di dalam, yang mulai usang, yang lama dipakai di luar. Macam apa baju 2 lapis? Jubah di dalam, rompi di luar. Ayam di dalamnya agak baru, yang rompi ini agak lama. Begitulah agak-agaknya. Nah, ketika Thauban menemukan orang yang kedinginan di tepi jalan, tapi katanya maka mainan dingin panas Ustaz. Aduh panas sudah dingin, tapi kalau di harinya dingin juga. Maka ketika dia menemukan orang yang kedinginan, Thauban seketika membuka bajunya 1 lapis dan dibaginya ahli sedekah ternyata. Dan dibagi baju yang mulai usang, yang lama. Maka apa yang nampak di Thauban di sayap malaikat tadi? Ya Allah, kalau dan usang dan lama saja aku sedekahkan, itu ganjaran pahala kebaikan dari Engkau ya Allah. Mengapa tidak yang baru? Mengapa tidak yang baru? Aku aja ya Allah. Kalau biasa apa baik, nanti bagi itu yang memang yang tak terpakai ya. Yang Bu, ada baju-baju bekas Bu, sedekah panti, sedekah anak yatim.
Yang nggak buruk-buruk, yang mana tak pakai, yang nggak boleh agak usang, baru disedekahkan. Tengoklah, menyesal bahwa nanti pada saat sakaratul maut, azan sudah berkumandang, yang terakhir apa yang disebut oleh sahabat? Mengapa tidak semuanya? Mengapa tidak semuanya? Ya Rabb, kalaulah dulu aku memberi ini, membuat ini, berbagi ini, melakukan ini yang Engkau berikan kepada aku ya Allah. Mengapa tidak semua kesempatan kebaikan dulu aku ambil peluang untuk berbuat? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum datang masa itu, inilah kesempatan bagi kita untuk menginok-manokkan, mengambil kisah, mendengar kisah Thauban ini, mudah-mudahan menginspirasi kita. Sabarun nyawa berpisah badan, sabarun tiba malam kharah, nyawa tiba ditenggorokan, game over, tobat ditolak, dan tak ada lagi penyesalan yang akan bermanfaat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kisah sahabat Nabi yang satu ini, Thauban, memberikan kita pelajaran yang berarti untuk kehidupan di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat disampaikan. Mohon maaf kalau ada salah dan silap atau dan kurang pada dampaknya. Al-Fakir Fedi Afrian Syariago. Jumpa lagi di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.